kita masuk dalam ibadah, kita bersaat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh Parhalado menyampaikan salam kepada seluruh jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Baginyalah pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab Dia agung dan mulia. Bernyanyilah bagi Allah. Pujilah namanya, sebab kasih-Nya begitu besar, dan Dia maha murah. Kami bernyanyi bagi Allah demi kemuliaan namanya dan kemurahan hati-Nya. Marilah kita bersama-sama di rumah ataupun di tempat kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi. Suara indah 1000 kali suaraku, aku bermazmur sangat indah dari seluruh jiwaku. Hatiku sangat bergemar memuji karya ciptamu. Unang mamodom hoton diku sai ngot maho sai hehema radot maho diulaonmu sai puji Tuhan dewata, sai pake nasa malomi, memuji-muji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka, dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus hapasaku, unang mapasombu, au dihapus
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-16 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Lukas 6 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Engkaulah Allah yang maha murah yang tidak membedakan marga, suku, bangsa, agama, dan budaya. Dengan kemurahan-Mu, Engkau menciptakan kami sesuai dengan rupa dan gambar-Mu, supaya kami murah hati, seperti Engkau adalah murah hati. Engkau memelihara kami supaya kami hidup, dan Engkau memberikan apa yang kami perlukan. Tetapi di dalam perjalanan hidup ini, seringkali kami lupa akan kemurahan-Mu. Kami sering jatuh ke dalam sikap hidup, membalaskan yang jahat kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kami. Padahal sebagai tubuh Kristus, hendaklah kami menjadi pengasih bagi sesama. Sebagaimana kami telah menerima kemurahan Allah, kami juga tidak mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan. Jangan biarkan kami dipengaruhi dunia ini, tetapi ajarlah kami untuk bermurah hati kepada orang-orang yang berkekurangan, terutama bagi orang-orang yang tidak beruntung, yaitu orang-orang mengalami disabilitas. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang tidak memperdulikan orang yang disabilitas. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang maha kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar,
maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat, akan diselamatkannya. Las roh aku si tutu, ai parjambarau tutu, dina dengan sasudena, pinar bagani debatan, di sudena burjui, mahi hutan Yesusi. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Dungsonang rohaku Iban Yesus Marsupehutahon Dison Napos dorohaku Dituhatai di pasonan tokong rohakon sonang do sonang do di pasona tokong rohakon baik hidup pun mati ku tidak gentar Yesus ku perlindunganku firman-Nya pedoman dan dasar iman ku percaya firman-Nya tetap bahagia jiwaku dihiburnya terus jiwaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, Horas. Warta jemaat untuk kita Minggu tanggal 27 September 2020. Pertama, pernikahan. Warta ke-1 akan menerima pemberkatan nikah Alfred Pranalom Yosua Halomoan Sihotang ST. Alamat Jalan D54, Jakarta Timur. Anggota Jemaat GKI Kayu Putih, putra Bapak Wilfred Sihotang BSC, Ibu Rumia Boru Sitanggang SH, dengan tunangannya Rosalina Mariani Rotua Boru Siaan SAB. Alamat Jalan Biduri Bulan 8, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, putri Bapak Jefferson Siaan,
Ibu Sinta Rosdiana Borusiagian, pemberkatan nikah Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10.30 WIB di HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Jumagar Febrian Siregar Eskom, alamat Jalan Sumur Batu, Gang Sumba 3, nomor 8, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak Edward Lasma Siregar, almarhum. Ibu Rida Siantun Boru Sianturi dengan tunangannya Tiur Mauli Boru Tampu Bolon SH. Alamat Jalan Sumur Batu, Gang Sumba 3, nomor 8, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat AKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak Altur Tampu Bolon, Ibu Lismawati Boru Marpaung, pemberkatan nikah Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 9.30 WIB di HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Bimbingan pernikahan Kamis 1 Oktober 2020 pukul 10 WIB di konsistori lantai 2. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. 2. Berita anak lahir. Pada hari Jumat 4 September 2020, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Roland Siagian Rita Boru Sihombing, alamat Jalan Perumahan Pulau Gebang Kirana Blok B3 nomor 28 Jakarta Timur. Demikian warta jemaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Pasu kami ya Tuhan, sayu sehonda mendi, sayampehan tangan di Tuhan, lehon tuau gogomi. Di portivion main mau Tuhan, haboran niwas ni rohan, tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli. Pasu kami ya Tuhan, sayu sehonda memi, sayampehan tangan di Tuhan, lehon tuau gogomi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, horas madihita saluhutna. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi khotbah bagi kita di minggu ke-16 setelah Trinitatis, diambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita ikuti dalam hati. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal di keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan.
Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboseth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboseth?" Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboseth dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan topik minggu kepedulian terhadap disabilitas. Marasini roha tu akka namartihas. Karena itu yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kepedulian kita terhadap orang yang menyandang disabilitas, yang mempunyai keterbatasan diri, misalnya fisiknya, kognitifnya, sensoriknya, mentalnya, dan emosionalnya. Bagaimanakah kepedulian kita kepada mereka? Adakah yang sudah kita lakukan untuk mereka? Pertanyaan ini sangat penting. Karena memang banyak orang yang menganggap remeh kepada mereka. Banyak orang yang tidak peduli kepada mereka, sehingga tidak memperhitungkan mereka. Ada juga yang menganggap sangat hina, memandang sebelah mata. Bahkan banyak orang yang EGP, emang gua pikirin. Karena hidup masyarakat saat ini sudah dipenuhi oleh jiwa egoisme dan individualisme. Nunga lam ngalibe kepedulian nih. Nunga lam ngalibe holongi. Ala nunga torop halak nuaing na holan mamikir hod dirina songoni nang keluargana. Tetapi kita harus tahu, jika mereka menyandang disabilitas, apakah itu keinginan atau kehendak mereka? Atau apakah itu karena dosa mereka atau dosa orang tuanya? Jawabnya tidak. Ingat, mereka adalah ciptaan Tuhan. Karena itu jika mereka adalah ciptaan Tuhan, pantaskah kita memandang remeh kepada mereka? Jika mereka adalah ciptaan Tuhan, pantaskah mereka kita kucilkan, memandang mereka dengan sebelah mata? Tentu tidak. Karena memang mereka dan kita semua yang normal secara fisik adalah sama di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan minggu ini mengajak kita untuk merenungkan apa yang sudah dilakukan Raja Daud. Dan inilah yang mau kita lihat dalam nats ini.
Saudara-saudara yang terkasih, Daud setelah menjabat sebagai raja, dengan kekuasaannya, dengan hartanya, ternyata Daud punya kepedulian yang luar biasa. Dia tidak menjadi angkuh, tapi dia mengingat akan janjinya kepada sahabatnya, yaitu Yonatan, anak dari Raja Saul. Kita pasti tahu siapa itu Saul. Ketika dia menjabat sebagai raja, dan apa yang sudah dia perbuat kepada Daud. Saul sangat membenci Daud dan berambisi ingin membunuh Daud. Bahkan Daud terus dikejar-kejar oleh prajurit Raja Saul untuk menangkap Daud dan untuk membunuhnya. Tapi saudara-saudara terkasih, ketika Daud telah menduduki tahta kerajaan, dia sudah menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul. Daud tidak melupakan sahabatnya, yaitu Yonatan. Dan ironisnya lagi, sebagai mandataris Allah, Daud harus melaksanakan hukuman yang dijatuhkan Allah atas dosa-dosa Saul. Bahkan semua anak-anak dan keturunannya harus dimusnahkan. Tapi nama sahabatnya tetap ada dalam hatinya. Itu sebabnya ketika keadaan bangsanya semakin kondusif, Daud mencari informasi tentang keluarga sahabatnya itu. Dalam ayat 1 nats kita telah dikatakan, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Dan ternyata setelah dicari-cari, keluarga Saul itu masih ada yang hidup, yaitu Mephiboset bin Yonatan bin Saul. Dia tinggal di rumah Makir di Lodebar. Saudara-saudara terkasih, ternyata Mephiboset itu, anak dari Yonatan itu, adalah seorang yang cacat atau lumpuh. Di hadapan seorang raja agung seperti Daud, Mephiboset sujud dan menyembah dia, menyebut dirinya sebagai seekor anjing mati yang tidak berguna dan bahkan hina. Itu yang dikatakan dalam ayat 8. Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mephiboset merasa tidak layak datang kepada Daud, karena ia sudah kehilangan jati dirinya, karena sudah sekian lama telah terbuang. Tapi bagi Daud, dia, yaitu Mephiboset, adalah perwakilan sahabatnya Yonatan. Daud tidak melihat anjing mati di dalam diri Mephiboset, tetapi Daud melihat Yonatan sang sahabat. Itu sebabnya ia mengatakan, jangan takut, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Daud benar-benar mencari kesempatan untuk berbuat baik tanpa menunggu orang lain memintanya. Daud benar-benar menunjukkan kasihnya kepada anak dari sahabatnya Yonatan, karena memang dia sudah berjanji kepada Yonatan ketika ia masih hidup. Itu sudah dikatakan dalam 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 15a. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Itulah alasan ketika orang mengabarkan bahwa Mephiboset, salah satu keluarga Saul, masih hidup, Daud mengundangnya ke istana. Dan bukti kasihnya dia tunjukkan lagi kepada anak dari Yonatan, keturunan dari Saul,
yaitu dengan mengembalikan semua harta Saul. Terutama Daud mengatakan kepada Mephiboset, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa kepedulian Daud. Di jakon si Daud dosi Mephiboset songon tamu ena arga. Macalo perlakuan yang patut jalan adingkan. Songon ruas ni keluarga ni harajaon. Saudara-saudara terkasih, apa yang dilakukan Daud terhadap Mephiboset itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Citra diri Mephiboset yang negatif berubah karena uluran tangan kasih Daud. Perhatian Daud memberikan pengharapan baru. Semangat hidupnya kembali timbul karena merasa dihargai. Daud telah membuatnya merasa diterima dan memberinya rasa aman yang sudah lama ia rindukan. Tapi Daud menegaskan bahwa semua yang dia lakukan bukan karena kehebatan dan kebaikannya sendiri, melainkan karena tuntunan Tuhan semata. Karena memang Daud sudah terlebih dahulu mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan yang begitu melimpah, supaya ia pun dapat menyalurkan kasih itu kepada Mephiboset. Saudara-saudara yang terkasih, dalam menjalani kehidupan kita saat ini, mungkin kita mempunyai keterbatasan. Misalnya kita lemah, kita miskin, kita terbelakang, terpenjara, kita sakit. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini, yang sampai saat ini belum hilang dari tengah-tengah kehidupan kita. Kita terkadang merasakan bahwa hidup kita sudah terkapar seperti anjing mati akibat dari kesakitan, akibat dari pergumulan, tantangan, persoalan, dan penderitaan kita, terutama karena keberdosaan kita. Tapi kita harus ingat bahwa hati Tuhan tergerak oleh belas kasihannya, dan Dia akan mengangkat kita menjadi sahabatnya. Jika Tuhan adalah sahabat kita, yang pasti Dia akan mengingat kita seperti Daud kepada Yonatan. Jika Tuhan adalah sahabat kita, Dia akan menolong, dan Dia akan mengangkat kita dari semua persoalan yang kita hadapi. Bahkan Dia akan memenangkan kita, karena Dia adalah sahabat kita yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia peduli dengan apa yang kita hadapi. Seperti yang dikatakan dalam satu nyanyian yang berjudul Allah Peduli. Mari amang inang kita bersama-sama menyanyikannya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dan itu sudah Yesus lakukan dalam kehidupan kita.
Yesus benar-benar mengasihi kita. Yesus benar-benar peduli kepada kita. Bahkan dia mau mengorbankan nyawanya kepada kita tanpa kita minta. Seharusnya itulah yang menjadi teladan bagi kita. Itu sebabnya orang-orang percaya juga seharusnya selalu berusaha secara proaktif tanpa dikomando, tanpa diminta untuk melakukan pekerjaan baik. Mencari segala kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, menolong banyak orang menderita yang bergumul. Terutama dalam kondisi bangsa kita akibat virus corona yang sangat menyesakkan kita. Yang sampai saat ini begitu banyak yang terpapar. Jangan tunggu orang meminta, tetapi proaktiflah menolong sesama. Saudara sedang terkasih, itulah yang harus kita lakukan bagi sesama kita. Terutama bagi mereka yang mempunyai keterbatasan, yang menyandang disabilitas. Terbatas dalam fisik, kognitifnya, sensoriknya, mentalnya, emosionalnya. Dan bukan hanya yang menyandang disabilitas, tapi mereka yang lemah dalam ekonomi. Mereka yang lemah dalam pengetahuannya. Bahkan orang-orang yang memiliki pergumulan hidup. Dohot, naso, mardihadiha. Ingat, mereka bukanlah orang-orang berdosa yang harus dibuang ataupun dijauhi. Tetapi seperti yang dilakukan Yesus, mereka harus dilayani. Mereka harus dibantu. Mereka harus ditolong. Mereka adalah sahabat-sahabat atau saudara Yesus. Dalam Matius 25 ayat 40 telah dikatakan, nasa nabi nahen muna tu sada sian anggikku namet meton na tuau doi di baik kamu. Bahkan dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Napasali jahobado manang ise namar dengan basa tunapogos jala ibana mabalotcon dengan basanay tu ibana. Dan bagi mereka yang membantu kaum lemah itu, Tuhan akan mewariskan kerajaan yang telah Tuhan sediakan. Itu sebabnya dalam epistel kita tadi di Lukas 14 ayat 12 sampai 14 telah mengingatkan kita agar ketika kita bersuka cita, janganlah mengundang sahabat-sahabat atau saudara-saudara atau tetangga yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang kita untuk membalasnya. Tapi undanglah orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, karena memang kita jauh lebih berbahagia jika kita mengundang mereka ketimbang dengan orang yang selevel atau di atas kita. Dan itulah bukti kepedulian kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Saudara sedang terkasih, topik minggu ini benar-benar mengingatkan kita untuk senantiasa peduli terhadap orang yang menyandang disabilitas, marasini rohata kana martihas, dan yang memiliki keterbatasan. Karena mereka lemah, karena mereka miskin, dan yang memiliki pergumulan hidup dan lain sebagainya. Karena itu mari berlomba-lomba gabe para siroha, manarihon akana martihas, manarihon akana hurangan, manarihon akana pogos, akana gali dohot naso mardihadihai. Dalam buku ND nomor 763 ayat 3 telah dikatakan, kita boleh juga sama-sama bernyanyi di tengah-tengah rumah kita. Kita coba menyanyikannya. Ulana dengan tuhalak sude, songon binay na tuho, ingo turu piluhut nagale,
menjadi berkatlah. Menjadi berkatlah bagi banyak orang. Bahkan kepada orang yang dekat denganmu. Tapi mengapa kita harus melakukan itu? Jawabnya, ala nunga jumolo debata, patuduhon asi nirohana. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nunga diroro hita, siantihas binahini dusa, nama korhon sahat Tuhan matian. Tapi karena kasihnya, kita diselamatkan. Dan Tuhan matian saleleng nileleng nabe jabarta. Alai nunga Tuhan ngoluan nasora sudah. Dan kita akan makan sehidangan dengan Tuhan. Untuk itu, melalui firman Tuhan minggu ini, kita diingatkan akan kasih Yesus Kristus. Dan kasih seperti itulah yang harus kita tunjukkan dalam seluruh bidang kehidupan kita. Dan itulah yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami masih merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Seminggu kami boleh melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan kami. Dan pada minggu ini kami boleh bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di tengah-tengah rumah kami. Kami sungguh menyadari walaupun kami masih berada di rumah beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan dalam ibadah ini kami merasakan tangan Tuhan menopang kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami diajak untuk semakin peduli. Peduli kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang menderita. Bahkan topik minggu ini mengajak kami supaya kami benar-benar menunjukkan kepedulian kami terhadap yang menyandang disabilitas. Mampukan kami Bapa, di tengah-tengah perjalanan hidup kami menjadi berkat, supaya kami melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami, menolong orang-orang yang menghadapi pergumulan, tantangan, persoalan hidup, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak Tuhan yang menderita akibat COVID-19 ini, ekonomi yang tidak menentu, pekerjaan yang tidak menentu, bahkan anak-anak yang belajar yang ujian juga. Banyak yang tidak merasakan sukacita karena tidak ada tatap muka. Saat ini Bapa, di dalam penderitaan kami, di dalam pergumulan kami datang ke hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Engkau Tuhan yang senantiasa memampukan kami menghadapi pergumulan itu. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam penderitaan kami. Tuhan peduli dan Tuhan mengerti akan hal yang kami hadapi. Itu sebabnya kami datang ke hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Belah tangan-Mu Bapa yang menopang kami. Berlah kuasa-Mu Tuhan yang memenangkan kami dari semua pergumulan yang kami hadapi. Karena kami adalah sahabat Ali-alim duhami. Dan kami menyadari itu. Bersama dengan Tuhan kami akan kuat. Bersama dengan Tuhan kami akan mampu. Bapa di sorga, jika kami sudah merasakan pertolongan, penyertaan, kepedulian Tuhan dalam hidup kami, belah setiap kami menjadi berkat bagi banyak orang, menolong orang-orang menderita.
Kami tidak mampu melakukan itu jika dengan diri kami. Itu sebabnya kami mengundang Engkau melalui Roh Kudus-Mu. Berkaryalah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami melalui Roh-Mu, supaya kami boleh membawa banyak jiwa kepada Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, berkati gereja-Mu Tuhan. Biarlah gereja-Mu juga menjadi berkat bagi banyak jiwa, kepada jemaat-jemaat yang memerlukan pertolongan. Berkati semua pendeta, berkati semua parhalado. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat bagi kami, untuk kami mampu melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami bawakan ke hadapan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit, yang terbaring di tengah-tengah rumahnya, bahkan yang terbaring di rumah sakit, bahkan jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19. Engkau Tuhan yang turut campur tangan dalam pengobatan mereka. Engkau berkati semua dokter, Engkau berkati obat makanan, Engkau berkati semua keluarga, supaya melalui itu Tuhan, mereka menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, buat semua kegiatan kami dalam 1 minggu ini. Berlangkah Tuhan, yang senantiasa memampukan kami untuk melakukan berbagai kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu. Engkau berkati juga Bapa seluruh anak-anak kami yang menghadapi ujian tengah semester. Berlangkah Tuhan, berikan hikmat, kepintaran bagi mereka, supaya mereka juga Tuhan boleh menjawab soal-soal yang dihadapkan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah kami. Berlangkah Tuhan, mampukan pemerintah bangsa kami Indonesia ini dalam memimpin bangsa ini, bahkan dalam mencari pengobatan antivirus dari COVID-19, supaya setiap kami Bapa boleh diselamatkan dari virus corona itu. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan pesta Gotilon yang akan dilakukan gereja-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan di dalam semua rancangan yang sudah dirancang oleh panitia. Dan Engkau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dalam setiap pekerjaannya, supaya mereka juga Tuhan mampu memberikan sebagai ucapan syukur mereka atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mimpin, Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Ayat persembahan bagi kita di minggu ini, Mazmur 50 ayat 14 sampai 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Di jalan hidup di dunia kelak, banyak sedih menyerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran
Kot urup piluhut nagale gawe parholong mahal mahem maau parhitehanmu pasu mabalut mahi ale Tuhanku patuh pamaaf baim pasu tudong sude. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Salam, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kami dari pendeta dan dari semua parhalado mengucapkan selamat hari Minggu. Semoga seluruh jemaat dalam keadaan sehat walaupun masa pandemik COVID-19 saat ini. Tuhan Yesus memberkati.